Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif. Apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati akhir-akhir ini kita melihat banyak ya kayak perilaku-perilaku yang memang menyimpang atau mungkin merugikan banyak orang. Dan akhirnya juga berdampak secara mental pada kita juga gitu melihat hal-hal demikian. Jadi ketika kita berbuat sesuatu sebenarnya impactnya bukan hanya untuk orang yang menjadi objek, ketika itu disebarluaskan juga bisa menjadi impact untuk masyarakat dan sebenarnya juga impact untuk diri kita sendiri. Makanya kan sering banget tuh kita diedukasi untuk selalu melihat tayangan positif, untuk selalu mendengar berita positif dan juga kabar-kabar baik seperti apa yang dilakukan oleh DAI-TV. Nah, karena ternyata perilaku baik itu penting sekali untuk kesehatan mental sesuai dengan tema kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta terkait kebaikan. Oke, yang pertama adalah kebaikan adalah tanda kelemahan. Pernah dengar gak sih kamu tuh orangnya terlalu baik, kamu tuh lemah deh, padahal sebenarnya boleh loh kamu melawan gitu. Nah kadang-kadang itu yang dikaitkan ya, padahal baik itu sendiri kan bentuknya beda-beda. Tidak selalu baik itu yang bentuknya tuh lemah, lembut gitu ya, mengalah, belum tentu seperti itu. Nah nanti kita akan tanyakan nih sama psikolog kita hari ini, apakah benar bahwa kebaikan itu identik dengan kelemahan atau justru itu adalah kekuatan dari emosi seseorang. Nanti kita akan bahas bersama psikolog kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah kebaikan hanya tentang sopan santun dan sikap manis. Nah, kalau kita bicara tentang kebaikan, orang yang baik pasti digambarkan orang yang lemah, lembut, santun, sopan, sikapnya manis gitu ya. Sedangkan orang-orang yang mungkin lebih firm atau lebih tegas, dia kayaknya orang galak deh, gak baik deh gitu. Nah mungkin konsep kebaikannya sendiri masih harus diluruskan gitu ya. Nanti kita akan tanyakan sama psikolog kita hari ini nih, sebenarnya benar tidak sih ungkapan ini atau ini cuma mitos belaka? Nanti kita akan tanyakan. Oke, kita beralih ke mitos fakta berikutnya. Kebaikan adalah bawaan. Ada yang bilang bahwa dia baik soalnya orang tuanya baik. Udah pastilah. Ada yang bilang udah pasti anaknya tuh ini juga deh, ada masalah karena orang tuanya bermasalah. Jadi ada yang bilang, ada yang percaya dan memahami, bahkan meyakini bahwa kebaikan itu adalah bawaan. Suatu hal yang menjadi bakat gitu. Padahal sebenarnya kebaikan itu adalah suatu hal yang bisa dibentuk, yang memang di-create oleh orang tersebut. Karena kebaikan gak mungkin datangnya dari orang lain, pasti dari keinginan diri sendiri untuk menciptakan kebaikan itu sendiri. Tapi nanti kita akan tanya lagi bersama psikolog kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah kebaikan hanya tentang memberi hal-hal yang sifatnya materi. Kalau kita lihat banyak ya orang sekarang kita nggak bisa bilang itu flexing juga sih, tapi memberi untuk melihat bahwa ini menyebarkan kebaikan itu dengan memberi yang sifatnya materi gitu. Dan ini menjadi satu label atau satu simbol kebaikan bahwa memberi materi adalah bentuk kebaikan. Padahal sebenarnya konsep kebaikan luas, tidak melulu tentang materi, tidak melulu tentang memberi yang suatu hal yang konkret gitu ya. Nanti kita akan bahas juga nih bersama psikolog kita, ini mitos atau fakta. Oke, selanjutnya adalah kebaikan hanya bermanfaat bagi penerimanya. Nah, kalau kita melihat kebaikan selalu satu sisi ya, satu arah. Ini untuk manfaat penerima bantuannya. Ini manfaat untuk orang yang memang menerima kebaikan tersebut. Padahal ketika kita melakukan kebaikan, ada rasa kepuasan, kebahagiaan, dan rasa value diri yang lebih. Dan itu sebenarnya manfaat untuk diri kita sendiri. Sejauh itukah? Nanti kita akan tanyakan bersama psikolog kita hari ini. Yang mau tahu jawabannya, tetap di depan layar TV Anda. Saya akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di
segmen sebelumnya saya sudah membahas mitos atau fakta seputar kebaikan. Tapi itu pembahasan saya belum tentu valid adanya. Kita akan langsung bahas bersama psikolog kita hari ini. Sudah hadir bersama saya di studio ada Coach Hani Mukhtar, MIOP, IO Psychologist. Langsung kita sapa. Halo. Halo Mbak Nika. Apa kabar Baik. Coach? Iya. Ketemu lagi, senang banget ya. Iya, hari udah ini kita bulan. senang loh bicara tentang kebaikan lagi. Vibes-nya juga pasti positif. Oke. Yang pertama kita akan bahas dulu mitos atau fakta seputar kebaikan yang mungkin masih salah kaprah nih dipahami oleh masyarakat ya. Betul. Yang pertama, mitos atau fakta Coach, kalau kebaikan adalah tanda kelemahan. Nah kan kadang-kadang kalau ada orang terlalu baik dibilang kamu lemah banget sih, perasaannya terlalu lembut, jadinya kamu terlalu baik. Ya. Jadi kalau yang tegas-tegas itu nggak baik gitu. Sebenarnya ini mitos atau fakta? Mitos ya? Yes. Iya kan? Mbak Dika setuju kalau itu mitos? Aku setuju sih. Iya, karena kan kebaikan itu justru menunjukkan kekuatan dari diri kita, kemampuan dari diri kita yang tentunya ingin melakukan hal baik. Hal baik ini untuk diri kita, lingkungan, kemudian binatang, alam, ya kan, untuk melakukan perubahan positif. Yes. Jadi bukan tanda kelemahan. Justru bukan tanda kelemahan. Betul. Ya. Betul. Jadi nggak boleh juga kita merasa bahwa ada orang yang terlalu baik itu pasti lemah gitu ya. Iya. Karena semua yang begitu, berlebihan memang sih. Nggak boleh. Kalau tidak pas takaran. Yes. Semua betul, kan jadi kalau kebanyakan garam juga nggak enak. Ya kan? benar. Tapi sebenarnya kalau dalam kondisi yang takarannya pas, idealnya justru itu adalah bentuk kekuatan. Kekuatan dia untuk istilahnya mengontrol kemampuan dia, kecerdasan emosionalnya untuk bisa benar-benar istilahnya mengaplikasikan apa sih sikap-sikap yang harus diambil dalam kehidupannya. Betul. Oke, ini boleh jadi catatan kita. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau kebaikan itu hanya tentang sopan santun dan sikap manis. Karena biasanya orang bicara tentang kebaikan, orang yang baik itu pasti yang manis, lemah, lembut, santun gitu kan. Orang-orang yang sedikit mungkin bukan kasar sih, mungkin keras gitu ya, pasti orangnya nih nggak baik. Framingnya gitu. Ini mitos atau fakta? Nah ini yang harus diluruskan. Biasanya kan kind dan nice itu beda. Yes. Nice itu mungkin sopan, santun, lemah lembut ya, itu she is a nice girl. Tapi belum tentu kind, ya. Jadi di sini kind itu sebetulnya nice itu bagian, ya. Jadi kalau kita menggunakan singkatan CC hug, kalau kind itu ya, C-nya itu charity, compassion, H-nya ini adalah helpful, membantu, kemudian juga di sini understanding, ya, kemudian generosity. Jadi itulah kindness. Jadi nice itu bagian, ya. Jadi harus ada helpful, pengertian, ya kan, mau membantu, menolong, itu bagian dari kind. Jadi harus dibedakan ya, kind harus dan dibedakan. Nice. Karena banyak yang orang nice juga ternyata nggak baik ya, manipulasi dengan cara bicaranya yang lembut dan manis ini gitu, dan justru menyakiti orang lain. Betul sekali, itu banyak terjadi sekarang. Nah, itu yang banyak terjadi. banyak terjadi. Jadi belum tentu orang yang manis itu baik ya dok? Belum tentu, betul, belum tentu. Oke, kita beralih ke mitos fakta berikutnya. Kebaikan adalah bawaan. Kadang-kadang ini selalu diartikan demikian. Kalau orang tuanya baik, ya memang bawaan keluarga baik gitu. Kalau orang tuanya nggak baik, jadinya juga dibilang begitu ke anaknya turunan. Sebenarnya ini mitos atau fakta? Sebetulnya itu mitos. Mitos ya? Iya, kebaikan itu bukan bawaan, tetapi itu dikembangkan, dididik ya. Semua orang dilahirkan sudah membawa temperamen, membawa personality. Tetapi karakter itu kan baik, itu karakter ya, nilai, kebaikan. Kemudian karakter itu ditentukan oleh lingkungan, oleh pembelajaran yang diberikan baik di rumah, di sekolah, juga di perusahaan. Jadi itu semua bisa kita pelajarin. Jadi bukan bawaan, keturunannya tidak baik. Betul bisa membawa pengaruh, tetapi ada hal yang mempengaruhi kenapa dia belum melakukan tindakan baik. Mungkin belum diajarkan, mungkin belum paham caranya. Oleh sebab itu makanya di sini understanding. Ketika orang belum berbuat baik, bukan menyalahkan si orang itu tidak baik, tetapi ada apa? Apakah orang itu belum paham apa yang kita butuhkan?
Tujuan kita adalah ketika kita merasa diperlakukan belum baik, kita sampaikan apa yang kita rasakan dan kita sampaikan apa yang kita inginkan. Jadi rasakan apa yang kita inginkan apa. Jadi kita harus sampaikan dengan cara baik-baik tanpa menyalahkan. Oke, tanpa menjudge ya. Tanpa menghakimi, tanpa menyalahkan, disampaikan dengan baik-baik. Betul. Karena nggak ada kebaikan itu bawaan memang di-create juga dari lingkungannya. Betul. Nggak mungkin istilahnya tiba-tiba orang jadi baik ketika lahir gitu ya. Tergantung bagaimana karakternya dibentuk. Oke, selanjutnya Coach. Kebaikan itu hanya tentang memberi materi. Ini kan selalu kita berpikir orang yang baik, orang yang sering memberi gitu. Sebenarnya ini mitos atau fakta? Ini juga mitos. Karena kebaikan itu tidak selalu dengan memberi materi. Tadi kan charity salah satunya memberi materi ya. Kemudian dari situ compassion. Kita mendengarkan orang, melihat orang yang terlihat sedih. Kemudian kita bukan menjauh, nggak mau deket-deket orang yang sedih, rasanya nggak enak. Tetapi kok kamu kelihatannya hari ini sedih? Apa yang membuat kamu sedih? Bener nggak sih yang aku lihat? Iya kan di situ. Kemudian dari situ juga membantu, helpful. Apa yang bisa kamu bantu? Apa yang kamu bisa bantu untuk diri kamu? Apa yang bisa aku bantu untuk membuatmu lebih enak, lebih nyaman? Kemudian understanding, ketika dia bilang, oh, misalnya nih saya baru kucing mati si Joey ya. Umurnya udah 17 tahun, dia terkena tumor. Saya kan gak di sana, saya sedih dong. Betul, terus berduka ya. Iya, terima kasih. Dan saya nangis kan. Tapi bersyukur ada yang nolongin di sana, kamu di sini. Bersyukur satu hal, tapi kehilangan itu kan nggak bisa. Itu kan kucing, bukan apa-apa kamu. Loh itu bagian anggota kita. Harus ada understanding. Jadi tujuannya mungkin baik membuat saya untuk lebih menerima ya. Tetapi proses grief itu kan butuh waktu. Jadi di situ understanding, generosity itu juga berbagi. Berbagi itu bukan berarti charity uang misalnya ya. Berbagi ilmu, pengetahuan, waktu untuk menemani. Mendengar pun sebenarnya. Mendengar pun itu kindness. Makanya saya selalu singkat dengan CC hug. Ya kan C-nya itu kan charity, compassion, helpful, understanding, and generosity. Hug itu juga kebaikan. Kalau orangnya mau di-hug. Kadang-kadang kita ketika orang bersedih atau berduka, ketika kita benar-benar belum paham ya apa yang menjadi titik dukanya, better kita hadir untuk mendengarkan saja. Betul. Itu tahapan the most important thing. Kadang apa yang kita pikirkan untuk membangkitkan dia belum tentu pas. Belum tentu pas. Akhirnya jadi melukai ya. Betul sekali. Oke, selanjutnya adalah kebaikan hanya bermanfaat bagi penerimanya. Kadang-kadang ya ini kan untuk kebaikanmu, ini untuk manfaat untuk dirimu. Kadang-kadang kita merasa ya udah untuk kita nggak ada gitu. Gimana? Mitos banget ya. Mitos lagi. Karena apa? Ada profesor di UBC di Kanada ya, terus dia ini udah ada lah ini secara materi, tapi dia bilang kok saya nggak merasa happy ya. Sebetulnya apa ya yang membuat saya happy? Karena dia profesor, dia banyak murid dong, dia random. Gue punya duit nih minimal $5 sampai $20. Saya akan bagiin random. Pagi mau ditanya, happiness level kamu berapa skornya? Kalau 0 sampai 10. Oke, saya kasih kamu $5 ya dan sampai $20. Terserah kamu mau spend for yourself untuk diri kamu atau untuk orang lain. Terserah kamu diberikan kebebasan. At the end of the day, in the evening si profesor itu telepon lagi. Tadi kamu skor happinessnya kan 5 misalnya. Pas sore hari kamu happiness skornya sekarang berapa? Ternyata mereka yang spend the money for others, bukan untuk dirinya, skor happiness-nya meningkat. Jadi ini study 2008, jadi ketika kita spend on others, we are going to feel more happy. Naik happiness levelnya. Kemudian ada lagi profesor yang yuk kita study lagi lebih banyak. Dari mulai 700 sampai 5.000 respondents. Hasilnya sama. Mau di Kanada, mau di Afrika. Ketika kita spend on others, we feel happier.
Jadi bukan yang menerima, tapi juga yang memberi. Jadi itu membawa kebaikan buat semua pihak. Betul. Oke, ada yang bilang ya, ketika kita memberi sesuatu dan kita melihat orang bahagia, sebenarnya diri kita tuh sudah cukup, sudah selesai. Sudah bahagianya tuh kita puasnya tuh betul. ngelihat orang, aduh makasih ya, aduh seneng banget. Kita tuh seneng banget gitu loh. Betul. Itu jadi benar-benar kadang-kadang kita jangan sampai melihat sesuatu tuh hanya orang lain dan kita yang paling menderita aja gitu ya. Kita yang paling berkorban. Padahal sebenarnya saling. Itu sama-sama memberi kebahagiaan. Oke, sudah terjawab semua. Nanti kita akan bahas topik utama kita ya Coach ya. Tapi usai jeda. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang dampak kebaikan terhadap kesehatan mental. Nah, ini penting sekali ya. Kalau kita memang biasa melakukan kebaikan setiap hari, otomatis kesehatan mental kita juga terjaga dengan baik. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan psikolog kita hari ini, ada Coach Hani Mukhtar MIOP, IO Psychologist. Oke, Coach, kita bicara tentang kebaikan, tapi mungkin kadang-kadang orang tuh masih masih kabur gitu ya, masih bias tentang kebaikan. Nah, sebenarnya apa sih kebaikan itu sendiri? Nah, definisi kebaikan adalah tindakan yang kita lakukan yang membawa perubahan positif ya, buat diri kita ya. Buat orang lain, lingkungan, ya baik itu keluarga, lingkungan, kemudian buat binatang, ya, kayak Mas Raden seneng kucing, ya kan? Kemudian buat alam, ya, katanya vegetarian juga membantu, ya kan, untuk alam. Kemudian juga untuk semesta, kebaikan untuk semua ya. Semua dengan tujuan adalah murni tanpa ada keinginan imbalan, bukan pamrih ya, tanpa pamrih, betul. Kemudian juga ditujukan untuk membuat perubahan positif, gitu loh. Itulah kebaikan. Kadang-kadang orang kan baik itu buat orang lain, tetapi untuk diri kita mereka belum memikirkan. Yes. Menurut Mbak Dika banyak orang seperti itu? Banyak. Betul tidak sih kalau kita bicara tentang kebenaran ataupun kebaikan, itu sebenarnya bicara dari hasil kesepakatan. Sepakat bahwa kadang-kadang kita menurut kita baik diaplikasikan di lingkungan sosial ini belum tentu di lingkungan sosial lain. Baik pada kita belum tentu pada orang lain. Ketika bentuk kebaikan itu sebenarnya konsepnya juga perlu adaptif ya nggak sih, Coach? Betul, perlu adaptif, disesuaikan. Yes. Disesuaikan dengan yang tadi targetnya ini siapa. Misalnya kalau targetnya dia sudah dewasa, misalnya nih anak saya udah gede, saya udah nggak boleh ngebangunin dia dong. Yes, masa betul. tiap pagi saya harus ngebangunin dia untuk mulai kerja gitu kan, bangun tidur. Kalau dia masih di bawah 5 tahun ya saya harus ingatkan. Makanya kebaikan itu harus dilihat konteksnya, siapa target sasaran kita, apa yang diperlukan, apakah tindakan yang kita lakukan sesuai dengan tahap keadaan orang itu. Jadi kalau dia sudah gede, ya kita harus bicara baik-baik, ada apa dia, apakah dia sakit, sulit bangun, apakah dia insomnia, sulit tidur. Bukan dengan membangunkan, kita jadi tahu root cause-nya ini apa. Oh mungkin dia ada yang dipikirin nih, malam sulit tidur. Atau dia punya behavior selalu nonton sampai malam. Anak-anak muda kan nokturnal ya, malam itu dia seger, pagi dia ngantuk. Pas malam mah seger ya. Iya, jadi kita harus lihat tahapnya tepat nggak nih. Misalnya dia udah berada, tapi dia minta, taunya untuk belanja yang nggak perlu. Betul. Kita pengen baik, oh kasihan dia teman deket, tapi buat apa? Konteksnya apa? Tujuannya apa? Siapa dia? Untuk apa? Nah ini kadang-kadang kan jadi satu jadi satu
perselisihan paham ya. Kalau mau baik ya udah nggak usah repot. Kalau mau berbuat baik nggak usah nanya-nanya, kan ada juga yang kayak gitu kan. Nah sebenarnya memang harus secermat itu juga dan sebijak itu juga ya ketika kita berbuat baik. Pertanyaan yang bagus. Harus critical thinking kita digunakan. Jangan sampai dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik. Yes. Iya kan, misalnya ada orang, gue lagi usaha nih, perlu banget modal. Teman dekat gitu ya, atau keluarga, masa sih minta-minta mana buktinya, kerjasama segala macam, uang ada, kita kasih berapa, ratusan juta, oke ada, udahlah kasih. Besoknya lagi berapa bulan kemudian, ini ada order gini, percaya. Akhirnya karena terlalu baik, tidak menggunakan critical thinking, tidak melakukan check and recheck, ketelitian, mana bukti PO-nya, mana kerjasamanya, ya kan? Untuk apa? Tetap harus menggunakan critical thinking. Karena akhirnya kalau dia juga menyalahgunakan, dia juga bermasalah, kita juga kehilangan, semua pihak jadi lose-lose, bukan win-win. Yang kita inginkan ketika melakukan kebaikan, kita harus menemukan yang namanya win-win. Semua merasa enak. Sama-sama merasa ada manfaat dari tindakan tersebut. Betul. Kadang kita merasa ada orang yang bertindak seperti lilin gitu ya. Dia menyinari tapi dia terus terbakar dan habis. Betul. Gitu. Di mana batasnya untuk kita bisa tahu bahwa ini bukan lagi kapasitas saya untuk bisa melakukan ini. Saya sudah pada ambang cukup begitu. Itu yang namanya enough is enough ya. Tetapi dalam hal kebaikan ini memang seperti tadi disampaikan, kebaikan itu tidak selalu dengan materi. Nah, apakah dia sebetulnya perlu hanya didengar? Ataukah dia perlu menjadikan kita teman untuk brainstorming ide? Makanya ketika kita ada orang misalnya komplain, ngeluh, terus kita nih deket orang ini komplain melulu, nggak mau. Tapi justru kalau kita mau berbuat baik, ada apa ya dia komplain melulu? Apa sih yang membuat kamu mengeluh tentang ini? Sebetulnya apa sih maunya kamu? Keinginan kamu tuh apa? Kita balikan sebetulnya what do you want? Complain is one thing, tapi apa yang kamu inginkan? Misalnya nih ngomongin bosnya lah, temennya. Sebetulnya what do you want? Ya kan? Apa sih yang kamu ingin? Aku tuh pengen bos gue tuh ngerti gitu loh. Kalau ini tuh kerja tuh sampai malam, maksudnya bos gue tuh kerja di kantor sampai jam 8-10 malam. Masa gue pulang duluan kalau dia belum pulang, kan gak enak. Loh, kan aturannya sampai jam berapa? Kamu bisa gak bilang? Kan ada tuh yang seperti itu, bosnya sampai jam 8, tetap di kantor, bosnya cowok. Si direkturnya, manajernya perempuan. Terus dia bilang, aduh bos gue tuh gini-gini. Dia punya anak kan. Yang nilai terpenting dalam hidupnya manajer ini keluarga. Keluarga, betul. Berarti kan sampaikan, Pak maaf saya jam 5 atau setengah 6 paling lambat saya harus pulang, harus nemenin PR saya. Udah belum pernah menyampaikan itu, nggak enak. Nah, sampaikan baik-baik. Betul. Sebenarnya komunikasi itu penting sekali. Kekuatan komunikasi. Betul. Baik, kalau kita bicara tadi tentang kebaikan, ini kan tidak melulu tentang memberi. Betul. Kadang-kadang kita kalau kebaikan sendiri untuk membuat kebaikan tadi harus sebenarnya bukan bawaan, harus di-create. Harus dididik. Iya, harus dididik. Betul. Kadang-kadang kita cuma mendidik anak kita untuk menjadi anak yang sering memberi saja. Untuk bisa mengenalkan kebaikan. Sebenarnya apa saja sih yang bisa dikenalkan? Kan karena kebaikannya harus dari kecil kan. Harus dari kecil. Apa hal yang harus dikenalkan? Nah, harus dikenalkan, kita jadi contoh yang baik buat anak kita. Ketika dia bicara, kita simpan dulu handphone, gadget-gadget. Kalau lagi nonton TV, di pause dulu. Terus kita selalu, sepertinya kamu mau bicara. Kalau kita lagi nggak bisa, kita bilang, bisa nggak kita ngomongnya sebentar lagi? Ini kita lagi telepon nih mama gitu kan, mama lagi telepon atau lagi apa? Can we talk nanti gitu? Enggak, ini penting banget. Kalau kita juga penting, kita akan bilang sebentar, ini penting juga, mama akan kasih tahu. Jadi kita harus tanya, kemudian stop semua gadget, dengarkan. Yang namanya dengan listening,
dan perspektif taking. Mengumpulkan data tanpa berprasangka. Kadang-kadang kan nih, awas-awas anak gue nih yang bandel, awas-awas anak gue nih bohong yang lagi, salah, gitu ya. awas-awas kamu benar gitu kan. Itu kan udah menjatuhkan tuh. Membuat anak, ih kayak nggak percaya nanya sampai benar gitu kan. Dia juga akhirnya takut mau ngomong apa adanya. Males sih malah kadang-kadang ya. Iya. Oke. Karena kan berbuat salah itu manusiawi. Yang penting kan kita mengambil lesson learned, hikmahnya. Jadi tahu baik dan benarnya. Tahu gitu baik ya. dan benar. Dan betul. akhirnya sebenarnya ketika kita bisa mencontohkan, si anak juga bisa istilahnya bisa sama-sama belajar sambil jalan ya. Betul, Coach, learning ya? by doing jadinya. Jadi mendengar, melihat body language, facial expression gitu kan. Kok kelihatannya kamu bingung? Nah, ada apa? Merasa bingung ya? Ada apa? Apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa Bunda bantu gitu ya? Dengan kita memahami body language, facial expression, itu kan non-verbal communication. Itu membuat yang bersangkutan yang tadinya bingung merasa lebih, oh gue didengar nih. Membangun connection. Betul. Iya. Merasa didengar, dihargai. Merasa didengar, dihargai, dan dipahami. Yes. Benar nggak sih Coach kalau sebenarnya akar dari kita menumbuhkan kebaikan itu kita harus menumbuhkan empati? Betul. Salah satunya adalah empathy, kemudian menjadi compassion. Karena empathy itu kan bisa, oh aku memahami apa yang kamu rasakan. Betul. Aku juga bisa merasakan, belum tentu bisa merasakan apa yang orang itu rasakan. Kan beda ya. Betul. Tetapi kalau compassion itu kita memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu sampai yang bersangkutan merasa terbantu. Oke, dengan bentuknya apapun. Apapun, dengan mendengar, meluangkan waktu menemani dia, misalnya dia lagi nggak enak badan, ditemenin ke rumah sakit. Ya betul, ya kan? betul. Kemudian ketika dia mau cerita, dia pengen ditemenin, misalnya ke kafe, ya kan? Kemudian berbagi ilmu, boleh nggak? Gue pernah nih ngalamin hal seperti itu. Gue udah ketemu nih dengan coach atau dengan psikolog, dan gue baca, gue terapin bener loh. Kita tuh ketika ini loh breathing yang kita bisa lakukan. 4, 7, 8 gitu kan. Breathe 4, 7 pause, 8 kita hembuskan. Itu membuat kita lebih calm, lebih melihat segala sesuatu dengan clarity. Itu kan kebaikan. Itu kebaikan bentuknya kebaikan. Ya. Aduh, ini banyak banget loh kita belajar yang selama ini kita selalu mengingat atau melihat kebaikan tuh ya cuma kita memberi aja tangan di atas, ada tangan di bawah gitu. Betul. Padahal banyak banget bentuknya. Banyak banget. Nemenin teman yang lagi mungkin galau sama kekasihnya aja, dia mau mendengarkan tuh udah sebuah kebajikan gitu ya, udah sebuah kebaikan loh. Jadi sebenarnya dari hal-hal sederhana harus dimulai dari kita. Sekali. Oke, nanti kita lanjut ya, Boleh. Coach. Tapi setelah jeda, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang dampak kebaikan untuk kesehatan mental. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan psikolog kita hari ini, ada Coach Hani Mukhtar, MIOP, IO Psychologist. Oke, Coach, benar atau tidak, kalau kita mau jadi orang yang baik, kita juga harus memenuhi isi kepala kita dengan hal-hal yang baik, terutama mungkin kalau sekarang kan lagi gawai ya di mana-mana dengan tayangan-tayangan atau video-video atau konten yang baik. Itu akan mempengaruhi kita nggak? Itu betul sekali. Oke, betul sejauh sekali. mana itu berdampak? Karena dengan melihat tayangan yang baik ya, kita itu jadi kayak energinya kan tertransmisi yang baik, yang positif. Dengan melihat itu akan mendorong orang untuk melakukan hal baik. Makanya kan ada Mental Health Foundation di UK bilang from seeing to doing. Kita melihat akan mendorong kita untuk melakukan.
Karena tayangan yang baik itu kan jadi contoh ya. Kemudian dari penelitian juga, orang ini sekarang udah 43% udah nggak mau nonton. Yes. Karena banyak beritanya yang salah, hoax ya. Yang hoax atau yang diberitakan yang negatifnya. Karena bad news is good news. Good news, padahal kan tidak seperti itu. Kalau constructive journalism kan tidak seperti itu. Sisi baiknya, dua pihak, dan seimbang, kan gitu. Jadi itu betul sekali from seeing to doing, kindness. Gitu. Jadi benar-benar apa yang kita dapat, kita lihat, istilahnya apa yang kita cerna tiap hari, kalau kita dipenuhi dengan konten positif, ya kita akan terpengaruh dan melakukan hal yang sama. Hal yang baik, karena itu sangat mempengaruhi sel-sel di otak kita. Yes. Jadi kita pun jadi sinaps-sinapsnya gitu ya, kayak bekerja sama setelah melihat yang kebayang yang baik-baik, karena dengan membayangkan itu mempengaruhi perilaku, karena emosi yang kita dapatkan pun yang pleasant. Pleasant emotions, dan itu drive actions untuk melakukan tindakan yang sama. Gitu loh. Seperti itu. Itu ya, jadi kadang-kadang kita ngerasa sayang sekali kalau kita harus melihat atau mencerna suatu hal yang negatif. Karena itu sebenarnya dampaknya nggak baik banget untuk kesehatan mental kita. Iya. Nah, ini bicara tentang berbuat baik dan juga kesehatan mental. Karena tadi gue juga bilang bahwa ketika berbuat baik bukan cuma penerima bantuannya loh yang merasakan manfaat, kita juga. Apakah ini yang sebenarnya disebut dengan dampak untuk kesehatan mentalnya? Dampak untuk kesehatan mental, jadi kebaikan itu, kindness, membawa kebaikan terhadap 3 area. Satu, mental health. Berbagi dengan orang membuat kita happier dan life satisfaction kita meningkat. Membantu orang yang lagi baru masuk kerja, kita ajarin, mentoring segala macam, itu akan membantu self esteem dan confidence. Ya, karena kita kan senang ngelihat dia jadi bisa. Dia pun hubungan dengan kita koneksinya jadi baik. Ya. Dan dia juga pastinya akan membantu kita dengan baik. Nanti juga dia akan membantu orang lain yang baru masuk lagi. Dulu kan gue masuk sini dibantu dia loh, mentor gue. Itu namanya payback. Terus kita berbuat baik ya. Kemudian yang kedua, tidak hanya mental health, tetapi juga physical. Jadi penelitian ini ya banyak dilakukan hubungan kebaikan dengan tekanan darah, sakit jantung, dan 50% orang yang mendapatkan kebaikan dan melakukan kebaikan itu tuh mortality rate-nya ya. 50% lebih baik daripada yang kurang. Makanya kalau di luar itu kan volunteer works, berapa jam dalam sebulan, itu tuh dinilai poinnya positif banget. Betul. Dihargain banget. Itu membantu orang jadi lebih sehat dan panjang usia. Jadi kalau panjang usia harus berbuat baik. Berbuat baik ya. Volunteer, kemudian yang terakhir itu tadi mental, physical, dan social community well-being. Betul banget. Koneksinya. Dan kita mendapatkan informasi ini. Karena kita belajar tuh dari social interaction. Jadi 3 itu mendapatkan dampak positif. Dan sebenarnya benar atau tidak sih ketika kita ini kan kalau kita bisa berbuat baik, berarti kita bisa mengelola emosinya juga baik, kekuatannya tadi. Ini Di empathy kan? Dan makanya itu menjadi satu kunci seseorang juga untuk sukses, karena linknya banyak. Makanya di dalam empathy itu kan bagian dari emotional intelligence. Yang pada akhirnya kalau kita emotionally intelligence, kita akan memiliki emotional wellness. Dan itu dimulai dari know yourself. Kalau kita sedih, kita harus bilang saya merasa lagi sedih. Kita merasa kecewa, kita bilang saya merasa kecewa. Gitu kan? Know yourself. When we feel unpleasant emotion, kemudian dari situ kita juga choose yourself. Kalau kita sudah memahami emosi kita dan kita ekspresikan, mau dengan nulis, mau dengan cerita, mau dengan ngomong sendiri. Kalau saya kadang-kadang, aduh I feel so stressed, ngomong aja sendiri. Itu akan menurunkan intensity of the emotion kita yang unpleasant. Kemudian choose yourself, dengan kita mengekspresikan ada 2 jalan. Jalan konstruktif atau jalan yang destruktif. Kalau kita tidak mengekspresikan dan kita simpan, kan
emosinya, molekulnya masih ada di sini ya, lingering. Betul. Kita bisa jadinya, apaan sih lo nanya-nanya melulu? Kasar. Jadi kita bisa choose, oh iya ya, gue harus yang ini dong, yang baik dong. Oh iya, gue lagi sedih nih, atau lagi bingung nih, nanti ya kita ngomong, kan enak. Iya. Kemudian give yourself, itu tahap yang ketiga. What can we do to help others, to help ourselves? Oke, benar-benar loh, ini impact itu dua arah, nggak cuma satu. Apa tuh jalan dua arah? Iya, jalan dua arah. Bukan jalan satu arah. Itu kalau tadi kan memang istilahnya gini ya, manfaatnya. Nah kadang-kadang mungkin banyak orang, saya udah berbuat baik kok, tapi saya nggak ngerasain kok kedamaian itu, kenyamanan itu. Apa yang salah dalam kondisi ini? Dalam hal ini jadi gini, ada orang yang berbuat baik terus, tapi dia tidak merasakan. Ada something di dalam sistem orang ini yang mungkin dia mengalami trauma. Itu yang namanya kalau di dalam ini kan ketika kita ada hal yang membuat kita tidak nyaman ya, ketakutan kah, kecewa atau apa, ketakutan lah misalnya ya, kita dalam hidup kita aduh takut banget nih, anxious gitu ya, khawatir, takut. Itu kan respons emosi itu bisa hyper, fight, flight, bisa freezing, diem nggak ngapa-ngapain, atau kita ingin menyenangkan orang lain. Sebetulnya orang itu nggak perlu kan ada nih si anak remaja gitu ya, kerjanya belanja online buat diri dia dan buat teman-temannya. Nah, kenapa itu coach? Karena dia merasa feel belong to the friends. Mungkin di rumah dia merasa tidak nyaman dengan orang tuanya, dengan bapak ibunya. Dia kan menjadi kenyamanan dengan memberikan, itu namanya fawning. Memberikan kepada target yang nggak pas, yang tidak diperlukan, dia beli tas, belanjain temannya. Bareng teman-teman gitu ya. Online dia beliin, belanjain. Ini benar-benar padahal temannya nggak butuh. Temannya nggak butuh, tapi kan senang temannya dikasih. Gue terima dong, senang. Dia merasa punya teman. Dan itu bisa nanti kalau jajan dari ibunya, misalnya meal allowance-nya, pocket allowance-nya kurang, online. Sekali waktu ibunya dikejar-kejar dong. Kan pakai alamat rumah. Betul. Nah ini banyak terjadi. Banyak terjadi. Ini orang tua juga harus waspada sih. Apa harus benar-benar fokus ya. Jangan sampai menyalahartikan konsep dari kebaikan. Yang akhirnya harusnya kebaikan ini memang tepat guna, tepat sasaran. Akhirnya dilakukan untuk siapa saja yang sebenarnya belum tentu memerlukannya. Iya, gitu itu ya. Namanya fawning. Dan ada hal di dalam sistem anak ini yang harus dicari penyebabnya. Apakah ada hal-hal lain yang memang akhirnya membuat dia melakukan hal tersebut. Oke, kita ke DM Instagram dulu. Ada pertanyaan dari pemirsa, saya bacakan ya Coach ya, dari @intan. Coach, gimana ya buat bisa konsisten berbuat baik? Karena kadang kita ada di satu titik dan ragu sama diri sendiri, apakah perbuatan baik kita selama ini akan berbuah manis ke depannya. Oke, jadi berharap, kadang-kadang orang mungkin berharap apa yang dilakukan sekarang ini akan menjadi buah manis atau karma baik di kedepannya gitu ya. Sebenarnya perlu tidak sih mencemaskan hal tersebut? Sebetulnya itu sangat wajar merasa cemas ya. Siapa Ibu Intan? Ibu Intan merasa cemas sangat wajar sekali, manusiawi. Tinggal di sini konsep kebaikan itu kan tanpa pamrih. Ketika aduh ini ada baik nggak ya ke depannya, kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Menilainya bagaimana. Dan memberikan kebaikan ini juga sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita mampunya mendengar, mampunya berbagi ilmu, teknik-teknik, misalnya untuk menurunkan perasaan anxious, anxiety gitu ya, itu juga sudah kebaikan. Dan orang itu senang, kita juga senang. Atau kalau orang itu nggak bilang mau apa, kita tanya, apa yang bisa saya lakukan? Dan kalau kita merasa, oh yang ini saya mampu, yang ini enggak, kita juga harus bilang. Karena dengan bilang apa adanya sesuai dengan kemampuan kita, itu juga merupakan kebaikan. Oke, jadi sebenarnya jujur aja sudah kebaikan. Jujur apa adanya. Jadi jangan menutupi sesuatu ya, nggak enakan, akhirnya menyakiti diri sendiri. Kita nggak baik sama diri kita. Kita tidak being kind to ourselves. Kan harus baik tuh bukan cuma ke orang lain, ke diri sendiri itu penting. Betul sekali. Jadi kira-kira seperti itu ya Mbak Intan ya, semoga bisa menjawab. Semoga. Oke, ini menarik ketika tadi kita menyinggung bahwa sebenarnya kebaikan itu kan tanpa pamrih.
kita nggak mengharapkan ada feedback dari orang lain yang kita bantu. Ya feedbacknya sebenarnya ya tadi energi positifnya. Ke kita. Betul, tapi ketika kita yang punya masalah dan kita berharap ada orang lain yang membantu, tapi di sekeliling kita yang mungkin yang pernah kita bantu kok kayaknya tidak melakukan hal serupa. Ini sering terjadi juga. Sering terjadi, dan akhirnya betul. Kecewa pada diri sendiri, kecewa pada orang lain. Dan apa yang harus dilakukan orang ini? Apakah dia harus berhenti berbuat baik atau bagaimana? Sebetulnya tidak perlu berhenti berbuat baik, tetapi dia juga harus asertif. Pasti dari let's say 10 teman ada satu yang lumayan enak dong. Yes. Nggak mungkin 10-10-nya. Nggak 10-10-nya. Nggak mungkin, kayaknya lebih nyaman yang ini deh. Gue pengen lo dengerin ya. Kitanya harus clear dan asertif. Gue pengen lo denger deh, gue tuh lagi gini gitu ya. Kalaupun let's say di kantor nggak ada, pasti di luar ada dong teman. Siapapun yang membuat nyaman. Nggak dapet di kantor, oke di luar kita, oke ada nih temen. Atau ada nggak keluarga? Kayak saya misalnya ada berapa ini, tapi pasti saya nyaman dengan adik saya yang ini misalnya. Iya, betul. Nggak mungkin saya bisa nyaman ke semua. Semua, juga capek juga ya cerita semua masalah kita ke orang. Betul, karena itu juga menyangkut personality kita dan dia, iya kan? Makanya kalau kita nggak merasa cocok, we don't need to ini. Nggak usah di kantor, tapi bukan berarti kalau orang di kantor belum, terus kita stop berbuat baik, ya kan? Tetapi mungkin di kantor juga perlu ada upaya untuk membangun culture baik, ya, membantu culture baik. Dengan mendengar yang baik, hilangkan judgment, inclusivity, ya kan? Karena kalau itu terbangun, perusahaan itu juga yang akan mendapatkan manfaat. Kemanapun orang ini pergi, bisa jadi promotor untuk perusahaan itu. Gue kerja di sini, ini loh perusahaan gue itu, bos gue itu begini. Kan itu jadi promosi untuk perusahaan itu juga. Betul. Jadinya sebenarnya akan manfaat banget untuk semua stakeholder yang ada di situ. Di dalam, betul. Iya, bahkan untuk kemajuan perusahaan. Betul. Oke, nanti kita lanjut lagi Coach. Boleh. Setelah jeda, pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih bersama dengan psikolog kita, Coach Hani Mukhtar Emayopi, IO Psychologist. Oke, Coach, tadi kalau Coach bilang sendiri bahwa ketika kita berbuat baik, orang juga akan melakukan, bahkan mungkin akan tertular. Nah kalau dalam satu lingkungan, terutama mungkin perusahaan, ketika ini benar-benar sudah menjadi budaya, sebenarnya akan membantu bukan cuma kesehatan mental karyawannya saja ya, akan membantu juga membangun si perusahaan, betul nggak sih? Iya, betul sekali. Karena kan pencapaian perusahaan itu tergantung dari karyawan, individu, dan lingkungan. Ya, budaya baik itu akan membantu kan tadi mental health, jadi emotional atau psychological well-being, physical engagement, community, lingkungan kantor. Kalau ini terjadi, outcome-nya ini kan hasilnya perusahaan mendapatkan karyawan yang satisfied, turnover menjadi turun, to a normal rate misalnya kan. Kemudian dari situ menjadi produktif. Artinya kan dengan produktif, target pun tercapai. Jadinya bagus banget dampaknya. Bagus banget. Kalau sudah jadi budaya. Nah permasalahannya mungkin ini terakhir ya, yang sering terjadi justru masih banyak yang harus berjuang sendirian untuk mempromosikan kebaikan di antara orang-orang atau masyarakat yang masih istilahnya acuh lah dengan hal-hal sedemikian. Betul, betul sekali. Makanya kalau di perusahaan ataupun di suatu negara, memang itu dimasukkan ke dalam kebijakan atau di perusahaan lah ya, policy. Misalnya nih di keluarga, di policy di kantor misalnya, orang yang punya anak balita gitu ya, dia diperbolehkan fleksibel. Ya. Yang penting kan kerjaannya beres. Ya. Jadi bukan datang harus jam 8, jam 9, nggak datang, dia telat, harus nge-tap. Kalau enggak gitu kan, dihitung. Saya bilang kok sampai seperti itu, kayak nggak ada trust. Masa sih di zaman seperti ini, di jalan aja orang mau naik apa sekarang udah bisa telepon sana, telepon sini ngerjain apa. Sudah gitu. bekerja bahkan mungkin sudah dari bekerja. pagi.
we can work from anywhere Ya. gitu loh. Jadi nggak usah terlalu kenceng banget seperti itu gitu ya. Stay flexible karena dengan dia diperbolehkan flexi hours gitu ya. Yang penting tugas dan tanggung jawabnya terselesaikan, dia juga emotional wellness-nya, well-being-nya kebantu. Dari situ juga perusahaan orang-orang karyawannya pada sehat, pada happy. Biaya untuk ke dokter, ke rumah sakit, ke konsultasi psikolog juga turun. Betul. Jadi sebenarnya Iya kan? bukan cuma harus benar-benar strict gitu ya sama kebijakan ini berarti karyawan yang baik. Belum tentu. Kadang-kadang ya terlihat baik saja. Terlihat gitu baik, ya. dia bisa datang tepat tapi dia ngerjainnya pikirannya kemana-mana, Iya. hasil kerjanya nggak bagus misalnya kan. Jadi di sini dimulai kalau belum baik, memang ini harus ada upaya membangun budaya baik. Makanya di Microsoft itu dibilang from knowing it all, serba tahu, menjadi learning it all. Mau belajar, Iya. gitu loh. Balik lagi ya, kita mau nggak Mau nggak? untuk melakukan itu? Ya, Ya nggak sih? Iya. Karena kadang-kadang kita sudah nonton hal-hal positif, lalu kita juga sudah banyak ya mendengar ilmu positif. Tapi kalau nggak mau, nggak tergerak juga nggak ya, tergerak Coach? juga. Makanya di sini tergantung CEO dan tim manajemen. Kalau mereka belum terbuka, karyawan memberikan masukan, feedback. Oke. Kalau takut memberikan feedback di perusahaan itu, bangunlah kotak suara Ya. untuk menyampaikan masukan. Iya. Anonimus jadinya. Jadi Betul. orang nggak merasa, aduh nanti dibilang apa. Kasih itu. Banyak kok perusahaan Betul. yang melakukan itu. Dan biasanya manajemen dengar. Nah, Semoga. itu ya. Memang harus besar hati juga untuk menerima saran dan akhirnya bisa memperbaiki diri. Betul. Dan akhirnya kita bisa berbuat baik lebih banyak lagi. Betul sekali. Thank you, Coach. Sama-sama, Mbak Sampai Dika. serak saya ya, saking benar-benar banyak ilmu hari ini. Aduh seru. Terima kasih banyak sudah ada di Bincang Sehati. Semoga ini Sama-sama. bermanfaat untuk masyarakat dan juga pemirsa Iya, Bincang Sehati. amin. Oke, sekian Thank you. perbincangan kita hari ini. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa untuk mengunduh AI Plus di gawai Anda untuk bisa menggenggam kebajikan dan inspirasi dimanapun, kapanpun. Sampai jumpa.